kadang-kadang Pak, baju saya basah Pak. Kok pulang aja kalau basah baju, saya bilang. Tidak Pak, saya tetap sekolah tapi coba ganti. Tadi ada bawa baju serap Pak. Misalnya hari ini baju olahraga dibawa. Ada di dalam tas baju lain. Karena tadi sudah basah Pak di sungai Pak ya. Ibu-ibu guru nih kenapa dia ke sekolah pakai sendal Pak? Karena lewat rakit Pak. Kalau pakai sepatu kita menyeberang turun dari rakit itu sudah pasti masuk ke air. Maka betul. Sepatu nggak dibawa, sepatu tinggal di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini kami sedang berada di salah satu sekolah, yaitu SD Negeri 1 Rusip Antara, yang terletak di Kecamatan Rusip, Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini saya bersama Bapak Rusli, Pak ya? Iya. Wakil Kepala Sekolah, Pak? Iya. Ya, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rusip Antara. Nah, baru-baru ini kita mendengar pemberitaan yang cukup miris melihat kondisi bagaimana salah satu sekolah di Kecamatan Rusip keterbatasan akses dalam meraih pendidikan, di mana anak-anak harus menyeberangi sungai saat akan menuju ke sekolah-sekolah mereka. Nah, tentu kondisi ini sangat memprihatinkan di tengah kemajuan sektor pendidikan, terlebih lagi di Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini saya sedang bersama Bapak Rusli. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sedikit kita berbicara tentang bagaimana kondisi siswa, fasilitas maupun masyarakat sekitar di sekolah SD Negeri 1 Rusip Antara. Baik. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana saat ini kondisi real di lapangan terkait akses para siswa Pak. Baik. Berhubung jembatannya rusak Pak, jadi siswa-siswa kami menyeberangi sungai lewat rakit Pak. Lewat rakit dan dipandu oleh masyarakat. Mengingat risiko ada. Jadi anak-anak ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bisa berenang, dan ada juga yang tidak bisa berenang. Jadi sementara lewat rakit Pak. Lewat rakit Pak. Nah, kita berbalik sedikit nih Pak terkait kondisi awal mulanya begitu Pak. Ya. Ketika kapan ini tepatnya jembatan itu rusak dan tidak dapat dilalui lagi oleh masyarakat? Baik, jembatan rusak sekitar 6 bulan yang lalu Pak. 6 bulan yang lalu sudah rusak, sudah putus, sudah rusak, dan kerusakan ini disebabkan oleh keroposnya besi, seling, dimakan usia Pak, dan usia sekitar 20 tahunan Pak. Jembatannya. Nah, setelah awal tidak dapatnya dilalui lagi oleh masyarakat gitu Pak, tentu sebelumnya pun tentu ada perawatan gitu, penambahan kayu dan semacamnya, ada Pak ya? Baik, perawatan tetap ada. Dulu papan Pak ya, papan yang tebal. Jadi namanya papan, kena panas, kena hujan, busuk. Kemudian setahun 2 tahun kemudian digantilah oleh pemerintah daerah dengan besi. Nah, besi ini kan pakai baut Pak. Jadi kalau kita jalan, kereta jalan, orang jalan, jadi ngeper Pak. Jembatan ngeper, bautnya longgar. Jadi lama-lama rusak Pak. Rusak. Nah, begitu awalnya ini rusak begitu Pak. Jadi untuk siswa sendiri, apakah awalnya begitu rusak tuh tidak sekolah atau bagaimana Pak? Oh tetap. Anak tetap sekolah, tapi diantar oleh orang tua. Orang tua. Nah, sebelum adanya rakit ini Pak, bagaimana Pak? Keliling Pak. Diantar ada jalan alternatif dari kampung sebelah ke sebelah ini sekitar 6 kilo Pak. 6 kilo. Ada jalan alternatif. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, Pak Reje di Kampung Pamar ini membuatlah usulan ke pemerintah daerah agar dibuat rakit Pak. Jadi tidak lama Pak. Setelah rusak itu tidak lama berselang
seminggu dan siapkan rakit untuk anak-anak sekolah Pak, dan dipandu oleh aparat desa. Oh berarti untuk rakit ini sendiri dibangun oleh siapa Pak? Dibuat oleh? Itu ide-ide dari Pak Reje. Mungkin Pak Reje kerjasama dengan Pemda melalui BNPB mungkin Pak. Tapi anak-anak sudah bisa sekolah. Anak-anak tidak ada terhambat sekolah. Ini kan seperti yang Bapak ceritakan berarti sudah hampir 6 bulan Pak ya? Iya. Hampir 6 bulan siswa menggunakan rakit untuk menyeberang sekolah. Nah jadi sejauh ini bagaimana sudah apakah ada informasi tentang rencana pembangunan atau bagaimana Pak? Kalau rencana kayaknya wacana-wacana aja Pak. Yang nyata belum. Cuma yang kita lihat aja di lokasi. Nah seperti itulah jembatannya. Wacana saja Pak. Tapi belum ada kerja yang nyata Pak untuk di Desa Pamar ini Pak, untuk jembatan. Nah, apakah Bapak dari pihak sekolah ada melaporkan begitu ke dinas terkait Pak? Sudah Pak, melalui kepala sekolah melaporkan ke dinas, dinas pendidikan, melalui pengawas sekolah Pak ya. Kemudian Pak Reje juga selaku kepala daerah di sini lah, sudah melaporkan ke Pak Mukim, kemudian ke Pak Camat. Pak Camat teruskan ke Bupati Aceh Tengah. Nah, untuk para wali murid ada nggak Pak mengeluhkan ataupun siswa-siswa yang mengeluhkan gitu Pak? Pasti Pak. Orang tua pasti mengeluhkan Pak. Kenapa mengeluh? Seharusnya ada dekat, anak ini bisa jalan sendiri, dekat diantar Pak. Ini sudah keliling Pak kan? Keliling melalui jalan alternatif. Kemudian berhubung waktu Pak. Jelas ada. Jelas pasti. Dengan kondisi jembatan hari ini Pak, apakah ada mempengaruhi siswa itu sendiri Pak? Misalnya, tidak. Entah dia gara-gara jembatan yang rusak dengan rakit ini mereka takut gitu Pak. Rasa takut itu membuat mereka kadang-kadang tidak hadir sekolah gitu Pak. 1-2 Pak. Yang ada was-was 1-2. Kemudian anak-anak ini percayalah sama orang tua. Orang tua selalu mengantar ke sekolah. Tapi kalau ada rakit kan dipandu oleh orang-orang lain yang bisa dipercaya, maka kadang-kadang anak-anak yang laki ini naik rakit Pak. Kemudian ibu-ibu guru nih, kenapa dia ke sekolah pakai sendal Pak? Karena lewat rakit Pak. Kalau pakai sepatu kita menyeberang turun dari rakit itu sudah pasti masuk ke air. Maka sepatu nggak dibawa, sepatu tinggal di sekolah untuk ibu guru dan bapak guru. Nah, untuk kita angkat sedikit mengenai guru-guru ini Pak. Nah, jadi mayoritas untuk guru di sini apakah juga menggunakan akses itu Pak atau bagaimana Pak? Ya Pak. Ibu guru tadi, ibu ini, Ibu Daryati, Ibu Rana melakukan akses lewat rakit Pak. Lewat rakit. Kita lihat sendiri Pak. Lewat rakit. Guru-guru juga melihat rakit sambil mengawal siswa gitu Pak. Perhatian kita terhadap siswa Pak. Jadi walaupun kita lepas ke itu, kita merasa was-was. Entah kejebur ke sungai, risikonya ke sekolah Pak ya. Jadi sambil kita melihat Pak. Nah, selama menggunakan rakit ini Pak, apakah ada kejadian mungkin siswa jatuh atau semacamnya peristiwa yang terjadi Pak? Belum Pak. Alhamdulillah belum ada Pak. Belum ada Pak. Nah, kemudian juga Pak, untuk jumlah siswa sendiri di sini berapa Pak? Oh, jumlah siswa Pak lumayan Pak. 124 siswa Pak. 124 siswa. Ya, 124 siswa, 6 rombel, berarti lebih dari 20 siswa kalau dirata-ratakan per rombel atau per kelas. Nah, kira-kira berapa jumlah siswa nih Pak untuk yang menggunakan akses rakit tadi Pak? Setengah Pak, setengah dari segitu Pak. Setengah dari jumlah. Karena kampung di sebelah sana banyak, juga di sini pun ada juga kampung Pak. Jadi siswanya ada yang tidak lewat rakit, yang bagian sebelah sana semua pakai rakit Pak. Untuk masyarakat pun berarti juga menggunakan akses itu beberapa Pak? Masyarakat juga menggunakan akses rakit untuk pergi ke sawah, pergi ke kebun Pak. Ini salah satunya aksesnya Pak ya. Ada jalan alternatif tapi jauh Pak, jauh. Ada Pak. Nah, kemudian para siswa ini ada tidak menyampaikan kepada Bapak nih Pak
Ya. selama mereka belajar begitu, entah ada keluhan mereka para siswa ini sendiri? Oh, Pak? ada Pak. Apa disampaikannya Pak? Yang disampaikannya Pak, kadang-kadang Pak, baju saya basah Pak. Kok pulang aja kalau basah baju, saya bilang. Tidak Pak, saya tetap sekolah tapi coba ganti. Tadi ada bawa baju serap Pak. Misalnya hari ini baju olahraga dibawa. Ada di dalam tas baju lain. Karena tadi sudah basah Pak di sungai Pak ya. Waktu melewat rakit itu basah. Kadang-kadang maklum anak-anak ini begitu rakit ini sampai ke tepi, dia loncat, nggak sampai loncat jatuh. Ada juga. Jadi mandilah bahasa. Mandi. Tapi kalau risiko jiwa belum ada Pak. Belum ada, alhamdulillah Pak ya. Nah, untuk rencana ke depan nih Pak, jika kita melihat kondisi hari ini kan jembatan belum ada, apakah akan rencana terus menggunakan rakit ini Pak, atau ada solusi lain yang direncanakan? Sementara Pak, kami dari sekolah Pak kan tidak bisa berbuat banyak Pak. Betul. Apa yang ada disediakan masyarakat desa Tanjung ini, yaitu rakit tadi, otomatis menggunakan akses rakit Pak. Sementara Pak ya. Jadi terserahlah sama nanti Pemdanya, Pak Reje, Pak Camat nanti, Pak Gubernur, Pak Presiden, terserahlah. Tapi itulah kenyataan Pak. Tapi kami berharap dibuatlah sebaik-baik mungkin supaya anak-anak ini ke sekolah lancar, tidak malas ke sekolah Pak kan. Jangan nanti ada alasan Pak, hari ini saya tidak sekolah. Kenapa Pak? Kenapa? Tidak ada yang mengantar ke sekolah ini. Bapak ke kebun, ada mama tak kemana. Jadi nggak ada, nanti ada alasan-alasan itu Pak kan. Jadi kalau sudah bagus jalan, tidak ada lagi alasan-alasan yang lain Pak kan. Jadi proses belajar kami pun insya Allah semampu kami lancar Pak. Mungkin ini terakhir Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah sekolah ini Pak. Mungkin bisa apa? Ini kan SD 1 Pak. Itu kalau secara urutan berarti ini yang pertama ya? Iya, pertama. Baik, menurut cerita dari orang tua Pak ya. Saya kemari 2014. Jadi guru P3 kali sini 2022. Tapi saya koreksi, saya ingin bercerita dengan tokoh-tokoh masyarakat sini. Sejak ini tahun 65 pun sudah ada nih Pak. Tahun 65 sekolah ini sudah ada Pak. Namanya dulu SD 1 Pak ya, tapi atapnya rumbia. Jadi banyak orang-orang tua kita di sini memang sekolahnya sudah di sini. Ini dikatakan sekolah tertua Pak ya. Walaupun di Rusip, ini sekolah Rusip, tapi ini Pame. Pame ini kan kemukiman Pak. Betul. Kemukiman. Jadi ini sekolah tertua di sini Pak. Untuk sekolah-sekolah lain berapa kira-kira jaraknya Pak untuk SD sendiri? Untuk sekolah ada di Pamari ini SD, ada beberapa SD Pak ya. SD 7, SD 1, SD 11. Jadi jauhnya ada 7 kilo ada Pak. 7 kilo. Mungkin kenapa siswanya banyak karena masyarakatnya pun banyak Pak ya. Masyarakatnya banyak. Jadi sekolah pun ada di Pelangpulim SD 10, SD 7 di wilayah Kompi, kemudian SD 11 di Teran SP2. Ada Pak, cuman jauh-jauh Pak ya. Jauh-jauh. Itu beberapa masyarakat lebih memilih ke sini karena lebih dekat. Ya lebih dekat Pak, lebih dekat. Dan sekeliling ini masyarakat semua. Perkampungan Pak, semua. Perkampungan Pak. Semua Pak ya. Untuk SMP-nya di sini di mana Pak? Ada Pak di sebelah Pak, di pinggir jalan besar. Di jalan lintas tadi Pak. Ya jalan. Kemudian di sebelah ini 2 sekolah Pak. Satu sekolah SD 1 Rusip Utara, kemudian sekolah SMA Pak ini. Kelas jauh Pak. Cabang dari SMA 19 Rusip yang dikepali oleh Pak Muhammad. Jadi di sebelah ini 2 akses 2 pendidikan. Satu SD 1, kemudian yang kedua SD SMA kelas jauh tadi Pak. Cabang dari SMA 19 Rusip. Baik Tribuners, demikianlah wawancara kami dengan Pak Rusli, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rusip Antara. Semoga wawancara kita ini dapat memberikan gambaran secara langsung bagaimana kondisi terkini para siswa di SD Negeri 1 Rusip Antara. Sehingga informasi yang kita sampaikan ini, informasi yang disampaikan Pak Rusli dapat menjadi
informasi tambahan yang dapat diterima pemerintah, yang bisa didengar pemerintah, sehingga pemerintah seperti yang disampaikan Pak Rusli, ya berharap pemerintah dapat melihat dan mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, keluhan para siswa, sehingga akses para siswa ini dapat segera dibangun untuk mendukung bagaimana generasi bangsa itu terus tumbuh dan dapat berkembang seperti layaknya para siswa di berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Demikian Tribuners, wawancara kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.